Konnichiwa. Selamat datang di podcast Ehime Ngobrol Santai. Oke, jadi ini podcast pertama dari PPI Ehime. Oh, mungkin sebelum kita lebih jauh lagi hubungan ini, Waduh, kita menjalin hubungan. perkenalan dulu ya. Oke. Mungkin dari yang paling pojok. Panggil saja saya Wiwit, saya master student di bidang Earth Science and Environmental. Oke, mantap. Oke, saya Rizka, master student yang sedang exchange di Ehime, program agriculture. Oke, dan saya sendiri Galih, master student di bidang ASEAN Disaster Mitigation Study. Mantap cuy. Itu terdengar asing. menjanjikan gitu. Tidak. Nah, oke, di podcast ini nih sebenarnya dibawahi sama divisi gitu ya ngomongnya. Boleh. Divisi Medcominfo. Nah, tidak kebetulan sebenarnya. Jadi kita sudah kedatangan Sengaja. Tangan. dengan sengaja koordinator dari divisi Medcominfo. Silakan, Mbak Wiwit. Ini adalah koordinatornya. Saya anak buahnya. Nah, di sini mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri. Ini Saya harus memperkenalkan. yang terhormat. Yang selalu menghormati. Ya, tadi udah kenalan ya sebenarnya. Iya. Tadi terus saya ngapain? Oke, kebetulan saya sendiri sebagai ketua PPI Ehime periode 2020-2021. Ya, kebetulan Anda dipilih, Bapak. Ya, kebetulan dipilih. Kebetulan dipilih itu bahasanya agak ambigu-ambigu gitu ya. Gitu kan. Ya udah. Nah, sebenarnya Bapak ini Nggak apa enak yang sekali saya membedakan dipanggil Bapak apa gitu ya. yang dikerjakan sebagai ketua PPI Ini mempertanyakan tanggung jawab ini. Baru aja mulai. Panggil bapak, mas, kakak, Iya. Mas aja ya. mas aja kali ya. Ya Sebenarnya apa ya? seperti biasanya ya, kalau PPI kan setiap daerah, setiap negara itu ada. Tak terkecuali Ehime sendiri. Ehime itu kan berada di Jepang, di bawah PPI Jepang, jadi mempunyai daerah sendiri yang mempunyai PPI sendiri juga, namanya PPI Ehime. Dan di PPI Ehime sendiri mempunyai salah satu program kerja, ada beberapa, dan salah satu program kerjanya adalah podcast Ehime Ngobrol Santuy ini. Santuy dong kita harus. Santuy kuy gitu. Gitu. Nah, itu sedikit gambaran tentang PPI Ehime. Kalau nanti nanya Ehime di mana, ya cari aja di Google ada lah ya. Google gampang banget ya. Iya. Ehime gitu. Walaupun nggak terdengar familiar ya. Menjanjikan Tapi banyak kok kita kan. Oh, banyak. Banyak Kayak bisa dibilang ya. banyak orang-orang Jepang banyak. Maksudnya orang. Tapi kalau itu beda cerita itu. Tapi dia dibilang lumayan banyak kalau di total ya. Betul. Kita mempunyai anggota kurang lebih 33 anggota aktif. Belum kalau itu beranak pinak gitu kan. Kan mempunyai selain warga ya. Ya, selain yang warga. Tidak sekolah baik. itu kan yang full mahasiswa ini kan bawa beberapa perentelan gitu kan. Yes. Mohon maaf ini nanti dilabrak bapak ibu sekalian saya. Oh iya, mau nanya nih kan, kan sebagai sebuah perkenalan dari PPI Ehime. Jadi PPI Ehime itu kan dibawahi langsung oleh Bapak Ketua. Nah, itu dibagi beberapa divisi ya? Oh gitu. PPI Ehime sendiri punya 3 divisi untuk periode ini. Medcominfo yang sedang mengerjakan program ini, dan ini anggotanya mbak-mbaknya ini. Kemudian ada Artifest Pro dan Apa itu? juga Coba. Art Festival dan Olahraga. Untung nggak salah ya. Kok salah nih? Ketua. Iya, dan itu ya hubungannya tentang ngadain olahraga dan event-event festival budaya gitu. Dan ada lagi satunya indeks internal dan eksternal. Jadi kita perlu ngadain acara eksternal dan juga hubungan-hubungan dengan instansi-instansi eksternal juga. Itu ada dibawahi di divisi indeks gitu. Tapi aku tertarik tuh sama yang art itu. Artifest Pro. Artifest Ini Pro. anggota harus tahu juga ini namanya. Mohon maaf Kak, anggota baru. Oke. Terus ini sebenarnya programnya itu ngapain aja tuh? Kan terdengar asik ya. Oke. Sebenarnya kan kalau ketika kita sudah di luar negeri gitu ya kakak-kakak,
kita kan punya tanggung jawab untuk at least melestarikan budaya yang kita bawa, ya nggak? Di bawah divisi ini kita nanti mencoba ngadain apa aja yang berhubungan dengan budaya daerah kita, terutama budaya Indonesia di divisi ini sendiri. Misalnya nanti kita ngadain 17-an, kemudian ngadain festival, ngadain pertunjukan seni dan budaya, dan tidak juga ngadain kegiatan-kegiatan olahraga gitu. Itu yang gabung tuh dari mahasiswa Indonesia aja atau gimana? Untuk acaranya kan kita di EHIME sendiri untuk mahasiswanya 33 orang gitu ya. Tapi kan untuk warga Indonesia sendiri yang di sini kan lumayan banyak, termasuk pekerja, tenaga kerja lah ya. Saya tidak mau menyebut yang lain. Nah, itu nanti kita kumpulkan lewat acara-acara yang diselenggarakan oleh Artifest Pro ini gitu. Jadi welcome untuk semua warga, bahkan warga negara Jepang pun boleh ikut andil di acara kita. Sekedar nonton atau nyicip-nyicip juga nggak masalah. Terus yang saya dengar yang terkenal itu biasanya ibu-ibu menyediakan food booth gitu ya, itu yang paling ditunggu sama masyarakat sini kali ya, Betul, karena makanan Indonesia kan terkenal mantap jiwa kan. Rempah-rempahnya itu Apa sih ya? kaya banget Gitu. Betul. Wah, seru banget ya. Ini dong bocoran dong, tahun ini bagaimana kira-kira Dibocorin. prediksi aja gitu, 17-an jangan nya usah gimana nih? atau di clue aja gitu dari Artifest Pro kan udah. Oh gitu. Ini kalau kita ngomongin Artifest pun yang indeks nanti cemburu ya. Iya. Berarti mau 17-an ya? Oke, Insyaallah. insya Allah acara terdekat kita 17-an seperti tahun-tahun sebelumnya. Semoga kita dilancarkan ya. Kita bisa merayakan kemerdekaan di bawah Indonesia. negara ini. Iya betul. Dan tenang aja karena divisi saya, divisi Medkominfo akan ambil andil juga. Ngapain tuh, Iya. Mbak? Iya, kan dokumentasi ya, selalu ada. komunikasi dan informasi. Iya. Lewat ini kan juga kita sounding acara-acara kan bisa. Bisa Gitu. banget. Jadi kayak iklan gitu. Oh, mungkin kalau ini ada. kali ya, kenapa sih kita membuat podcast ini sebenarnya? Coba dijelaskan. Yang mau menjelaskan itu siapa? Bapak ketua mungkin. Oke. Atau Oke, gimana? Dikolaborasi aja. Kolaborasi aja. mantap. Kolaborasi itu kan Aksi saling nyata. menambahkan. Kolaborasi aksi nyata. Uhu. Jadi podcast itu pertama ya Mbak ya kita adakan di EHIME, PPI EHIME sendiri. Formatnya ya mungkin kurang lebih seperti ini. Kita nanti akan coba berbagi apa aja Mbak untuk di sini Mbak. Oke. Jadi sebenarnya podcast ini dibuat sebagai wadah. Jadi buat wadah untuk kita mahasiswa EHIME bisa ngobrol, bisa sharing, tapi dalam tanda kutip ya santai. Santuy Semuanya ya. santai, Santuy nggak terlalu formal, nggak terlalu informal, dia di tengah-tengah lah ya. Mungkin Bisa nanti gitu. kedepannya kita bisa bahas isu-isu. Wis. Iya, Gitu isu-isu. kali ya. Boleh. Semoga. Karena bisa banyak banget nih yang bisa diomongin kali ya. Mungkin. tapi tidak yakin? yo saya yakin ini. Iya, karena saya optimis. harus yakin karena kami berdua yang akan Oke. betul menjalankannya. Oh, bersama salah satu anggota lagi. Jadi ini pertama kali ya Mbak ya kita opening dulu gitu ya apa saja yang ya tadi disebutkan kalau EHIME pertama kali ngadain podcast, dan insya Allah semoga konsisten ya Mbak untuk selanjutnya. Dan kira-kira ada bocoran dikit gak nanti kita mau ngomongin apa aja, pembicaranya siapa aja gitu Mbak? Oh iya, ada dong. Caranya tentu saja menarik dan available. Worth it untuk didengar ya. Oh iya, tentu saja mungkin. Berbagi tentang apa aja itu misalkan? Rencananya nanti itu bakal kita undang satu narasumber. Satu narasumber nanti kita akan ngobrol tentang daily life. Bagaimana cara seorang mahasiswa Indonesia bertahan hidup, bukan bertahan hidup juga sih, hidup lah, Survive lah ya. gitu. Daily life seorang mahasiswa di EHIME itu gimana, apa yang harus dilakukan, apa don't and do-nya seperti apa gitu. Oke, itu salah satu contoh ya Mbak. Tapi nanti kan ke depan kita juga bisa berbagi beasiswa, cara masuk kita di kampus kampus bedah. Jepang gitu seperti Dari mulai apa? yang pakai beasiswa. Dari mulai yang pakai beasiswa ke sini sampai yang
pakai apapun gitu kan. Bentar lagi ada yang promosi nih kayaknya. Tidak. Promosi YouTube tidak. Iya, siapa tahu kan. Tidak. Iklan. Gitu. Jadi Wah, ini ya sebagai bocoran juga YouTuber dia. Jadi Enggak. buat content creator gitu ya. iya mungkin ya. Lagi-lagi mungkin gitu ya. Iya gitu. Oke. Rencana ini juga PPI podcast ini akan kita selenggarakan setiap atau kita post gitu ya untuk setiap 2 minggu sekali ya Mbak ya. Iya. Untuk medianya rencananya gimana nih? Media yang jelas karena ini ada videonya, kita akan post di YouTube kita gitu ya. Nanti kalau ada rencana kita juga taruh di media-media podcast seperti Spotify dan lain sebagainya, kita juga bisa masuk ke situ insya Allah. Tapi at least kita bisa melihat Menarik. wajahnya dan suaranya ini di YouTube nanti. Jadi hanya ya sebagai terobosan baru gitu. Menerobos Intrusi. Set gitu. intrusi. Mungkin bakal kita juga ngomongin kondisi terkait Oh iya. apa ya? Keamanan, bukan keamanan. Kondisi terbaru gitu ya. Terbaru Di Jepang seperti apa? Mungkin Iya. karena mungkin ini kan nggak cuma untuk sesama mahasiswa yang Jepang, tapi juga bisa ditonton sama teman-teman kita, keluarga, Betul sanak sekali. saudara. Kayak pengen kepo gitu kan, di Jepang gimana sih Oh, gitu iya, kan. Iya, mungkin kan nanyain, kamu di Jepang gimana, aman nggak sih gitu ya? Aman lah. Aman sih, aman. Mungkin kan takut corona gimana dampaknya sama Betul. kehidupan. Makanya dari itu kita harus sharing ya Mbak ya. Iya. Sharing-sharing ya Betul. seperti ini gitu. Iya, terus ya banyak sih ini kalau mau dilanjutin ngobrolnya. Iya bisa ya Panjang. panjang nih. Oh iya, untuk kondisi terbaru ya. Kan nggak tadi Kondisi terbaru. kan ngomong-ngomong tentang kondisi terbaru COVID ini. Aku ada info dikit nih. Mm-mm. Jadi kemarin itu ternyata di Tokyo itu nambah lagi 54 orang. Oh gitu. Kasus baru dari Kasus Tokyo baru saja. dari Tokyo saja. Waduh. Nah gitu, jadi mungkin Tetap harus berhati-hati berarti ya kita. harus hati-hati. Social distancing. Physical Nah di sini distancing. aman kok di sini. Ini bukan Tokyo. Tadi waktu di jalan kita pakai masker. Betul. Aku rasa ya orang di sini lumayan tertib karena kadang aku nggak pakai masker nih. Terus aku ngerasa kayak "Waduh, Terhina aku, gitu ya? Aduh pakai masker nih kayak aduh mau cepet pulang aja gitu. Iya benar. Kayak Ngerasa ada nggak sesuatu enak gitu. yang kayak Iya. ada sesuatu yang hilang gitu. Yang hilang cuy. Tapi beberapa hari yang lalu itu 104 saya baca, jadi Oh, keseluruhan nambah Jepang. dong. Berarti ini sudah Iya. menurun kalau misalnya. Tapi ini ngomongnya keseluruhan Jepang atau Tokyo saja, ini berbeda kali ya. Beda kayaknya. Tapi at least ya kondisi kita kan semakin membaik ya. Iya. Iya. Ehime juga sudah hijau ya. Betul. Iya, Apanya yang hijau nih? Coba. Hijau. Iya, dan Ingat kita lagi. juga harus doakan untuk Yang di Iya. tanah halair kita yang ya yang bisa dibilang seperti itu. Semoga ya Indonesia. segera membaik juga kayak di Jepang gitu ya, Mbak ya. Iya. Oke. Terus kita ngomong apa lagi nih? daripada lama-lama gitu ya. Kita ngobrol pasti kelamaan gitu. Apa kita tutup aja? Oh gitu. Episode perkenalan aku rasa Cukup udah, ya. karena tadi udah mengenalin Ah, PP ah. Hime, divisinya apa aja, cek gitu. Terus podcast ini mau ngomongin apa aja, Cek. Apalagi kondisi terbaru tadi Sempat cek. disinggung juga, Sempat cek. juga, cek. Udah gitu sih. Pada intinya kita nanti akan share terus seperti ini ya, dan jangan lupa untuk teman-teman nanti ya didengerin gitu ya. Izinkan Iya. aku ngomong like, comment, subscribe. Iya. Tidak. Ini boleh juga dong. Iya kan nanti kan di upload di PPI Ehime YouTube-nya kan? Iya, jadi Aku ingin merasakan bagaimana rasanya. ya like Guys gitu ya. Enggak, Apa sih Pak rasanya Pak ngomong Enggak gini enak kayak- jijik ya. Ya, Cuma itu kayak udah melekat di youtuber gitu, mungkin guys. gitu ya. Tapi ya enggak Gak lah. boleh nih aku ngomong nih. Monggo. Lah kita harus menambah follower juga nanti di Iya. PPI Ehime kan? Kita aku buka, kamu yang bilang ya. Oke. Buat yang nonton dan buat yang sedang mendengar di podcast entah di Spotify atau media yang lain, jangan lupa like. Comment. Dan juga subscribe. Wah akhirnya aku bisa ngomong. Akhirnya. Mantap. Oke. Oke. Kita tutup. Kita tutup. Ya. Sukare sama Desa. Sorry sama Desta. Sampai jumpa mata. Mata Ashita. Mata Raisu no Raisu. Pokoknya gitulah ya. Dadah. Jangan lupa Dadah. nonton lagi. Jangan lupa subscribe.